Perkenalkan, nama saya Enrique Imania Kaligi, semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah fisika terapan, yaitu panas atau termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang menggambarkan usaha buat mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu, jadi energi dan sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika ini berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Penerapan prinsip-prinsip termodinamika yang meliputi mekanika, panas, dan kalkulus diferensial pada ilmu pengetahuan lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Berikut ini ada beberapa jenis dari sistem termodinamika berdasarkan jenis pertukaran antara sistem dan lingkungan. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem yang terjadi pertukaran energi dan benda dengan lingkungannya. Contoh dari sistem terbuka ini yaitu samudra. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem ini terjadi pertukaran energi, tapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Contoh dari sistem tertutup ini yaitu balon udara yang dipanaskan. Dan yang terakhir, sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini merupakan sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran zat panas atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya, air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Ada 4 dasar hukum yang berlaku dalam sistem dari sebuah termodinamika. Yang pertama, hukum awal atau zero law. Termodinamika hukum awal ini menyatakan dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu sama dengan yang lain. Yang kedua, hukum termodinamika yang pertama. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Yang ketiga, hukum termodinamika yang kedua. Hukum termodinamika kedua ini terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika. Cuma ada pernyataan eksperimental yang dikemukakan oleh Kelvin Planck dan Clausius. Yang terakhir, hukum termodinamika yang ketiga. Hukum termodinamika ketiga ini terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan kalau pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Dari bunyi hukum pertama termodinamika, maka rumus pertama termodinamika bisa dituliskan seperti yang ada di bawah ini, di mana kalor yang diterima ataupun dilepaskan sistem ialah perubahan energi dalam sistem ditambah dengan usaha, atau perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang diterima ataupun dilepaskan sistem dikurang dengan usaha. Proses termodinamika terbagi menjadi 4 macam, tergantung dari keadaan tekanan, volume, dan suhu saat terjadinya proses tersebut. Ada 2 hal penting yang harus diingat dari berbagai jenis proses-proses termodinamika, yaitu variabel yang berubah dan usaha yang dilakukan. Yang pertama, isokorik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem. Yang kedua, isobarik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem.
Yang ketiga, isotermi merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu suatu sistem. Adiabatik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem. Sekian penjelasan singkat saya mengenai panas atau termodinamika. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata atau penyampaian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesela Ngangi, NIM 21012060 kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah pada topik 8 dengan judul Panas. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun yang dilepaskan oleh suatu benda. Hukum-hukum dasar termodinamika. Hukum pertama termodinamika, hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Nah, jadi di fisika, panas itu sama dengan kalor yang mempunyai arti, energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor, yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, dan satuan Joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, kapasitas kalor, banyak kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, rumusnya C sama dengan Q per sigma T, atau C sama dengan M kali C. C sama dengan kapasitas kalor, dan Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, dan M sama dengan massa benda, dan C kalor jenis benda. Nah, perubahan wujud zat. Mencair, menguap, menyublin. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agra Putra Malawendo Samau dengan NIM 21012063. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan topik teori perpindahan panas dalam bangunan. Teori perpindahan panas. Kalor adalah bentuk energi yang dirasakan manusia. Energi mewujudkan keadaan di mana jumlah energi yang dipindahkan dari manusia dan sekitarnya mencapai keseimbangan termal. Perpindahan panas merupakan sifat dasar alam sekitar, yaitu hukum termodinamika yang berbunyi bahwa kalor berpindah dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Perpindahan panas tersebut dibagi menjadi 3 mekanisme, yaitu sebagai berikut. Konduksi atau hantaran. Konduksi ialah perpindahan panas
yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan benda. Konduksi terjadi hanya dengan menyentuh atau menghubungkan permukaan yang mengandung panas. Setiap benda mempunyai konduksivitas termal atau kemampuan mengalirkan panas tertentu yang akan mempengaruhi panas yang dihantarkan dari sisi yang panas ke sisi yang lebih dingin. B. Konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida atau cairan gas. Fluida yang bergerak membawa serta panas molekul berpindah ke tempat yang baru lalu bercampur. Konveksi alamiah merupakan pergerakan atau aliran energi fluida yang terjadi akibat perbedaan massa jenis fluida tersebut, serta tidak ada tenaga luar yang mendorongnya. Bila suhu fluida tinggi, ia akan menjadi lebih ringan dan mulai bergerak ke atas. Contoh konveksi alamiah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem ventilasi rumah serta aliran asap pada cerobong asap. Konveksi paksa merupakan suatu kejadian di mana fluida dipaksa mengalir ke tempat tertentu oleh tenaga dari luar, misalnya dengan kipas angin. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristiano Tumpodong dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung NIM 21012057. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Panas yang diinstruksikan oleh Bapak Insinyur Chris Hombokau MT. Pengertian panas. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah joule. Panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Energi dalam berbanding lurus dengan suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda itu seimbang. Radiasi inframerah sering dihubungkan dengan panas, karena objek dalam suhu ruangan atau di atasnya akan memancarkan radiasi, kebanyakan terpusat pada rentang inframerah tengah. Kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Dari sisi sejarah, kalor merupakan asal kata calorique ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Anthony Laurent Lavoisier di tahun 1743 sampai 1794. Kalor memiliki satuan kalori kal dan kilokalori kcal. 1 kal sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memasukkan 1 gram air naik 1 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Frani Rory, NIM 21012047, kelas 1 CKPG, akan menjelaskan materi tentang panas. Apa itu panas? Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai perpindahannya energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Jenis-jenis perpindahan panas: yang pertama, perpindahan panas dengan cara konduksi; kedua, perpindahan panas dengan cara konveksi;
ketiga perpindahan panas dengan cara radiasi, dan ada juga panas jenis. Panas jenis adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari suatu bahan bermassa disimbolkan M sebesar 1 derajat dinamakan panas jenis dari bahan benda tersebut. Sehingga jika panas sejumlah Q ditambahkan ke suatu benda bermassa M yang mempunyai panas jenis C. Di dalam sistem MKS, satuan untuk panas adalah kilokalori. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Panas. Pembahasan teori panas. Pengertian kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Dari sisi sejarah kalor merupakan asal kata kalorik ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier. Kalor memiliki satuan kalori atau kal dan kilokalori atau kcal. Aplikasi kalor dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama termos, yang kedua setrika, yang ketiga panci masak, dan yang ketiga panci masak. Aplikasi kalor dalam teknologi: pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi atau sumber ke lokasi lainnya menggunakan kerja mekanis. Hukum-hukum dasar termodinamika: terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu hukum awal atau zero law termodinamika, hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, hukum ketiga termodinamika. Masing-masing berbeda pengertian. Aplikasi dan kesimpulannya, kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu karena suhu adalah ukuran dalam suatu derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Hukum awal itu merupakan hukum yang menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga. Hukum pertama terkait dengan kekerasan energi. Hukum kedua terkait dengan entropi. Hukum ketiga terkait dengan temperatur nol absolut. Dan perkenalkan, nama saya Joshua Penggohong dari kelas 1C. Kali ini saya akan membahas tentang panas. Panas atau bahang atau kalor dalam istilah fisika adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah joule. Logam yang dipanaskan akan membuat atom-atom pada logam bergetar semakin cepat. Akibatnya atom-atom tersebut menghasilkan gelombang elektromagnetik dalam kurung cahaya. Proses pemanasan berkelanjutan dapat ditemukan pada matahari dan bumi. Beberapa radiasi termal matahari menyerang dan memanaskan bumi. Dibandingkan dengan matahari, bumi memiliki suhu yang jauh lebih rendah sehingga mengirimkan radiasi termal yang jauh lebih sedikit ke matahari. Panas dari proses ini dapat diukur dengan jumlah bersih dan arah energi yang dikirimkan dari matahari ke bumi dalam periode waktu tertentu. Kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Sekian pembahasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prisko Pali, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teori panas. Pengertian kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu karena suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Dari sisi sejarah, kalor merupakan asal kata kalorik ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier. Kalor memiliki satuan kalon
dan kilokalori. 1 kal sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air naik 1 derajat Celcius. Aplikasi kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Termos. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Dinding termos dibuat sedemikian rupa untuk menghambat perpindahan kalor pada termos. 2. Setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Adapun pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator. 3. Panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pencarahan kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Aplikasi kalor dalam teknologi. Pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi atau sumber ke lokasi lainnya menggunakan kerja mekanis. Sebagian besar teknologi pompa kalor memindahkan panas dari sumber panas yang bertemperatur rendah ke lokasi bertemperatur lebih tinggi. Contoh yang paling umum adalah lemari es, freezer, pendingin ruangan, dan sebagainya. Pompa kalor bisa disamakan dengan mesin kalor yang beroperasi dengan cara terbaik. Satu tipe yang paling umum dari pompa kalor dengan menggunakan sifat fisik penguapan dan pengembunan suatu fluida yang disebut refrigeran. Pada aplikasi sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan ruangan, pompa kalor merujuk pada alat pendinginan kompresi uap yang mencakup saluran pembalik dan penukar panas sehingga arah aliran panas bisa dibalik. Secara umum, pompa kalor mengambil panas dari udara atau dari permukaan. Beberapa jenis pompa kalor dengan sumber panas udara tidak bekerja dengan baik setelah temperatur jatuh di bawah. Shalom, perkenalkan nama saya Sofian Katiandago, nomor induk mahasiswa saya 21012058. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik panas. Pengertian panas. Panas atau bahan atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul. Penyusunnya, energi dalam berbanding lurus dengan suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, maka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda itu seimbang. Notasi: ketika suatu benda melepas panas ke sekitarnya, ketika benda menyerap panas dari sekitarnya, jumlah panas, kecepatan penyaluran panas, dan fluks panas semua disimbolkan dengan perbedaan permutasi huruf Q dengan huruf Q dan diukur dalam Joule. Terima kasih. Shalom, nama saya Clarissa Fanyadatu, NIM 21012056. Pada saat ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang materi fisika, yaitu panas. Pengertian panas. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kesalahan umum untuk menyamakan panas dan energi internal. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Sekian dari saya, diucapkan terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Elisa Kenviwoy, nomor induk mahasiswa 21012058.
2051. Pada saat ini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi panas. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kesalahan umum untuk menyamakan panas dan energi internal. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Itulah presentasi dari saya. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Saya Indra Putra Dayanda ingin membacakan apa yang dimaksud dengan kalor, apa yang dimaksud dengan panas, dan apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu karena suhu adalah ukuran dalam suatu derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Dan yang dimaksud dengan panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dan atom-atom atau molekul yang menyusunnya. Energi dalam ini directly proportion terhadap suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda tersebut seimbang. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi? Telah disebutkan bahwa jumlah energi yang dimiliki sistem dinyatakan bahwa hukum menyatakan hubungan antar energi, sistem, dan lingkungannya. Jika terjadi peristiwa energi dalam sistem akan berubah jika sistem menyerap atau membebaskan kalor. Jika sistem menyerap energi kalor, berarti lingkungan kehilangan kalor energi dalam. Jika lingkungan menyerap kalor atau sistem membebaskan kalor, maka energi dalam sistem. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Intan Emeltri Sumampo dengan NIM 21012044 dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi makalah yang ke-8, yaitu panas. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Dari sisi sejarah, kalor merupakan asal kata karolik ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Aplikasi kalor dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, termos. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Ketiga, panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor.
Aplikasi kalor dalam teknologi. Pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi atau sumber ke lokasi lainnya menggunakan kerja mekanis. Sebagian besar teknologi pompa kalor memindahkan panas dari sumber panas yang bertemperatur rendah ke lokasi bertemperatur lebih tinggi. Contoh yang paling umum adalah lemari es, freezer, pendingin ruangan, dan lain-lain. Selamat malam, perkenalkan nama saya Calvin Christopher Lempoy. NIM 2101-2054. Kali ini saya akan membaca makalah fisika terapan materi panas. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kesalahan umum untuk menyamakan panas dan energi internal. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Sekian dari saya. Selamat malam, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Badjo, NIM saya 210120062. Di sini saya akan mempresentasikan fisika terapan makalah dengan topik panas. Baik, panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Energi dalam ini direktil, proporsional terhadap suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda tersebut seimbang. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kesalahan umum untuk menyamakan panas dan energi internal. Perbedaannya adalah panas dihubungkan dengan pertukaran energi internal dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Mengerti perbedaan ini dibutuhkan untuk mengerti hukum pertama termodinamika. Radiasi inframerah sering dihubungkan dengan panas karena objek dalam suhu ruangan atau di atasnya akan memancarkan radiasi kebanyakan terkonsentrasi dalam band. Pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Karena beda suhu terdapat di seluruh alam semesta, maka aliran panas bersifat universal yang berkaitan dengan terkait gravitasi, tetapi tidak bagaimana hal gravitasi. Aliran panas tidak dikendalikan oleh sebuah hubungan yang unik, namun oleh kombinasi dari berbagai hukum fisika yang saling bergantungan. Jenis-jenis panas. Yang pertama ada berpindah panas dengan cara konduksi. 2. Berpindah panas dengan cara konveksi. 3. Berpindah panas dengan cara radiasi. Sekian presentasi dari saya. Teori perpindahan panas. Kalor adalah bentuk energi yang dirasakan manusia. Energi mewujudkan keadaan di mana jumlah energi yang dipindahkan dari manusia dan sekitarnya mencapai keseimbangan termal
Weller dan Yole 1981. Perpindahan panas merupakan sifat dasar alam sekitar, yaitu hukum termodinamika yang berbunyi bahwa kalor berpindah dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Perpindahan panas tersebut dibagi menjadi 3 mekanisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Konduksi ialah perpindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan benda. Konduksi terjadi hanya dengan menyentuh atau menghubungkan permukaan yang mengandung panas. Kedua, konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media pengantar berupa fluida atau cairan dan gas. Terdapat 2 jenis konveksi, yaitu pertama, konveksi alamiah, natural free convection. Yang kedua, konveksi paksa, forced convection. Yang ketiga, radiasi atau hantaran. Perpindahan kalor radiasi adalah pertukaran energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnet antara 2 atau lebih objek pada suhu berbeda, yang dipisahkan oleh ruang atau perantara sinar atau tidak menyerap gelombang kalor. Strawaten 1967 menyatakan bahwa perpindahan kalor dari atap ke ceiling terutama berlaku secara radiasi, bukan konveksi ataupun pergerakan udara. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yogi Fernando Sasue dengan NIM 21012049, kelas 1C, Prodi Konstruksi Bangunan dan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang panas. Yang pertama, kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Pembentukan kalor. Jika 2 buah zat atau lebih bercampur menjadi satu, maka zat yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya rendah akan menerima kalor sampai tercapai kesetimbangan termal. Yang berikutnya, perambatan kalor. Kalor dapat merambat melalui 3 macam cara. Cara yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Yang berikutnya, panas. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. A. Pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. B. Jenis-jenis perpindahan panas. Yang pertama, perpindahan panas dengan cara konduksi. Yang kedua, perpindahan panas dengan cara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan panas dengan cara radiasi.
Yang berikutnya asas Black. Ketika benda-benda yang memiliki perbedaan suhu saling bersentuhan, maka kalor akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalor adalah energi yang berpindah. Apabila benda-benda yang bersentuhan berada dalam sistem yang tertutup, maka energi akan berpindah seluruhnya dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Sebaliknya, apabila benda yang bersentuhan tidak berada dalam sistem tertutup, maka tidak semua energi. Nama saya Yonus Jerita Lengkera. Saya akan mempresentasikan makalah dengan topik panas. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI atau satuan Indonesia untuk panas adalah panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Energi dalam ini directly proporsional terhadap suhu benda. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kesalahan umum untuk menyamakan panas dan energi internal. Perbedaannya adalah panas dihubungkan dengan pertukaran energi internal dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Berikut pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Berikut jenis-jenis perpindahan panas. 1. Perpindahan panas dengan cara konduksi. 2. Perpindahan panas dengan cara konveksi. 3. Perpindahan panas dengan cara radiasi. Sekian, terima kasih. Semua energi dari benda bersuhu tinggi berpindah menuju benda yang bersuhu rendah. Yang berikutnya hukum kekekalan energi. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa hubungan antara energi, sistem, dan lingkungannya jika terjadi peristiwa. Energi dalam sistem akan berubah jika sistem menyerap atau membebaskan kalor. Jika sistem menyerap energi kalor, berarti lingkungan menyerap kalor. Jika energi dalamnya bertambah, dan sebaliknya jika lingkungan menyerap kalor atau sistem membebaskan kalor, maka energi dalam sistem akan berkurang. Dengan kata lain, sistem kehilangan kalor dengan jumlah yang sama. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya Waas, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung, NIM 2101-2097. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan topik tentang panas. Panas atau bahang atau kalor dalam istilah fisika adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SL untuk panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Energi dalam ini berbanding lurus terhadap suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda tersebut seimbang. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori.
1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Satuan kalor jenis ialah joule sama dengan joule per kilogram derajat Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius.